Ustadz Yusuf Mansur. Hati-hati ya. Kalau dengar ceramah beliau bisa habis tuh harta kita. Wah benar Pak. Punya apa? Ya Alhamdulillah. Ayo punya rumah yang paling bagus enggak? Di kota ada, sedekahkan. Ya Ustaz. Pokoknya apa harta yang sukai sedekahkan. Los. Punya mobil, lepas. Los. Tanah punya, wah yang puluhan tahun nabung ada. Telur, les. Tabungan juga Ustaz, iya. Itu 2 hari habis tuh harta. Yusuf Mansur sedang banyak kasus sekarang ya. Saya lihat-lihat itu sering lewat beranda saya. Dan kasusnya itu mengenai banyaknya nasabah yang merasa tertipu oleh Yusuf Mansur ini. Memang di dalam dakwahnya, dia itu kan dakwahnya Ustadz Sodakoh. Jadi kalau sekarang itu Ustadz sudah punya segmentasinya masing-masing. Ada Ustadz Sodakoh, ada Ustadz Cinta, ada Ustadz Pantun, ada Ustadz Kawin Lagi. Nah itu banyak sekali ya. Saya kalau punya cita-cita mungkin yang terakhir lah itu. Kalau mau jadi Ustadz Takhosuson. Kalau dulu ya Ustadz itu khususnya pada fan ilmu seperti Ustadz atau ini kiai apa nih, ini kiai ilmu nahwu, ini kiai waris, ini kiai fikih ya. Kalau di kita tuh di Jawa Barat masih ada alhamdulillah seperti itu. Dan insya Allah di mana-mana di Indonesia ini masih ada, cuman peminatnya makin berkurang. Nah kalau ustadz yang punya segmen seperti itu peminatnya bagus-bagus. Malah mirisnya itu ngajinya itu bersegmen ya, segmented tuh. Ada orang-orang gaul di situ, kemudian rapih-rapih ya di hotel dan lain sebagainya. Ini fenomena memang. Nah, yang mau saya bahas sekarang ini metode dakwahnya Yusuf Mansur. Ini sebetulnya bagaimana? Jadi jangan sampai karena apa ya? Saya ini mau membahas hal ini karena banyak sekali orang yang nyinyir ya. Masa dakwah kayak gitu? Narik dana dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya dari segi menarik dananya ini tidak bisa disalahkan sebetulnya. Jadi bukan hanya UYM saja, banyak juga kita lihat di online di YouTube itu kiai-kiai lain yang menggalang dana. Tujuannya untuk apa? Yang mereka punya tujuan. Karena memang agama ini mau tidak bisa dipikul hanya oleh satu orang. Jadi kasihan kan kiai itu kalau dia yang belajarnya sekian puluh tahun, kalau mau jadi kiai bener itu ya, itu belajarnya sekian puluh tahun, kemudian pulang ke kampung nggak punya rumah, pulang ke kampung nggak punya pondok, kemudian dia sendiri yang harus kerja dulu buat bangun pondok, itu kan kasihan. Lah makanya secara ilmunya orang ini dia mencari begitu. Nah masyarakat nanti membantu. Biasanya seperti itu. Dan ini lumrah di setiap agama, bukan hanya di dalam agama Islam saja. Cuman banyak orang-orang semakin kesini itu yang anti dengan perbuatan itu karena mau tidak mau itu akan menguatkan Islam. Jadi dari segi cara dakwahnya, caranya begitu ya, yaitu datang ke pengajian, kemudian ngumpulin uang. Ini tidak masalah karena hal ini pun dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai mengkritik cara dakwahnya dalam pengertian yang mana, yang datang ke suatu daerah, ke suatu tempat, kemudian mengambil sedekah. Di sini ada nih hadis nomor 98 di hadis Sahih Bukhari. Asyhadu ala ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya langsung ke matan saja ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa ma'ahu Bilalun fa dhanna annahu lam yusmi' fa wa'azahunna wa amarahunna bis shadaqati fa ja'alatil mar'atu tulqil qurta wal khatama wa Bilalun ya'khudhu fi tarafi thawbihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar, maksudnya bepergian dari rumah ya, keluar rumah, dan besertanya ada Bilal, ada Sidna Bilal. Maka
Sidna Bilal itu memiliki sangkaan, bukan ya, Rasulullah. Maka Rasulullah memiliki sangkaan bahwa beliau itu tidak terdengar suaranya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberi mauizah dan memerintahkan kepada perempuan-perempuan itu untuk sodakoh. Maka perempuan-perempuan itu tiba-tiba mengeluarkan antingnya, mengeluarkan cincinnya, dan Bilal mengambil dari ujung-ujung bajunya. Nah ini kalau ada kalau ada konteksnya, ini kan ada syarahnya ya, Fathul Bari. Jadi konteksnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipinta untuk memberikan pengajaran secara khusus kepada ibu-ibu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyanggupinya. Kemudian Rasulullah itu mengatakan kan diantaranya bahwa perempuan itu adalah yang paling banyak masuk neraka. Nah kemudian ibu-ibu ini ketakutan, ya Rasulullah bagaimana dan bagaimana. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang namanya sodakoh itu bisa menghilangkan dosa. Nah kemudian Rasulullah mengambil sodakoh dari perempuan itu saat itu. Ada yang ngelemparin cincinnya, ada yang ngelemparin antingnya, ada yang ngelemparin kalungnya dan lain sebagainya. Nah itu secara utuh ya. Jadi ini sudah ada malah jadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Di antaranya kita itu boleh meminta sodakoh, kemudian kita itu perempuan itu boleh mengeluarkan sodakoh tanpa seizin suaminya apabila itu harta si istri sendiri begitu ya. Nah kemudian kan jadi secara sodakoh itu nggak ada masalah. Nah kemudian yang jadi masalah dari Yusuf Mansur ini apa? Yang menjadi masalah dari dia itu kan tatkala dianya hidup seperti itu. Ini yang jadi masalah. Jadi yang jadi masalah itu tatkala dia mengambil harta dari orang lain begitu, tapi dirinya sendiri tambah kaya. Nah ini yang jadi masalah. Masalahnya itu menjadikan orang-orang ada jealousy ya, ada kecemburuan. Padahal kan kalau udah disodakohin, ini sodakohnya buat apa misalkan? Ya kalau misalkan udah disodakohin ke Yusuf Mansur ya terserah Yusuf Mansur berarti kan. Kalau udah sodakohnya ke dia, sama dia dipakai apa ya udah terserah dia begitu. Harusnya kan seperti itu cara berpikirnya. Nah kemudian sekarang kita jangan melihat ke pola pikir lah ya. Kita sekarang melihat ke apa yang diucapkan. Jadi pemahaman Yusuf Mansurnya. Nah kalau dilihat dari pemahaman Yusuf Mansurnya ini salah ya. Jadi tidak ada kalau kamu punya hutang 100.000 kamu sedekah 10.000. Kalau kamu punya hutang 100 juta kamu sedekah 10 juta. Itu yang ada malah tambah hutang ya. Justru ada tuh begini, kalau kamu punya hutang 100 juta, kemudian kamu punya uang 10 juta, ya bayarin dulu 10 juta. Nah itu nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuh, karena ada niatan buat bayar hutang. Tapi kalau misalkan punya hutang 100 juta, kamu punya uang 10 juta, malah kamu sedekahkan, itu mah error. Nah ini permasalahan Yusuf Mansur itu di sini. Jadi dari apa? Dari metode cara dia memahami sedekah. Ini yang tidak pernah ada, kemudian dijanjikan, udah Allah yang bakal ngebales. Dan lain sebagainya. Seolah-olah pemahaman dari dilipat gandakannya sedekah itu seperti itu. Jadi masalah Yusuf Mansur itu ya pertama ya di dalam kehidupan pribadinya yang itu saya tidak mau bahas lah ya, udah tahu sendiri. Kemudian dalam pengertian ya dia itu orang yang senang menunjukkan kemewahan, ya anaknya juga demikian. Ini jadi ekses nanti. Kemudian cara dia memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan sedekah. Akan begini, akan begitu. Padahal tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi pemahaman itu akan dilipat gandakan. Itu diantaranya pemahamannya apa? Pemahamannya keburukannya akan dihilangkan begitu. Akan dihapus, akan dikurangi dengan sedekah-sedekahnya. Jadi apakah Yusuf Mansur ini dia scammers, penipu, atau dia itu ustadz? Ya kalau saya katakan dalam pengertian penipu itu dia ngumpulin aset jamaah kemudian dia makan sendiri, ya saya nggak tahu kalau hal itu ya. Itu harus dibuktikan. Dan kalau memang sedari awal niatnya sodako untuk sang ustadz, ya memang
buat dimakan gitu, nggak ada masalah. Cuman tatkala banyak duitnya UYM ini, orang-orang jadi ribut gitu ya, nggak tahu pengen kebagian jatah apa gimana. Nah, cuman kalau misalkan merasa tertipu dari bisnis, ya mungkin bisnisnya ya Ustadz kok ngurus bisnis gitu ya, gimana ya, susah, larinya susah. Cuman ala kulli halin saya selesaikan di sinilah, jangan jangan mencela tata caranya, karena tata caranya itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau mau dihindari ya hindari pola berpikirnya. Ini salah kalau sudah pola berpikirnya itu, dan kesalahan pola berpikir ini akan menjadikan orang salah bertindak, dan kesalahan pola berpikir ini bukan hanya terjadi pada Yusuf Mansur saja, tapi terjadi di banyak sekali ustadz, di banyak sekali masalah, sehingga mengeluarkan banyak sekali problem. Begitu, semoga ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.